Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan melakukan wawancara terkait materi keorganisasian. Jadi kelompok kami memutuskan untuk memilih HMD Ekonomi Pembangunan untuk menjadi narasumber kami. Sebelum melakukan wawancara itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Ahmad Wafi Amanat Brazil. Saya Warosabika Nariswari. Saya Dia Safina Kamila Besti. Saya Laila Dekanatul Indah. Dan saya Muhammad Abdul Aziz. Berikut adalah video wawancara kami. Baiklah, kami di sini sudah bersama dengan narasumber kami dari HMD organisasi HMD EKP. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Mas, nama dan jabatan apa yang... Oke, ya baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Syarul Novel Firmansyah dari HMD EKP. Di sini menjabat sebagai Ketua Umum periode 2022. Baik. Akhir-akhir ini kesibukannya sebagai Ketua Umum di HMD EKP apa ya, Mas? Untuk kesibukannya, kita kan ada beberapa program kerja dari HMD EKP. Itu kita sedang mempersiapkan kegiatan Olimpiade Ekonomi. Olimpiade Ekonomi. Ya, Ekonomi Competition yang mana jadi salah satu Olimpiade tertua di Indonesia. Pesertanya SMA gitu, Mas? Pesertanya SMA sederajat seluruh Indonesia. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, Mas, di organisasi HMD EKP ini apakah ada delegasi kepemimpinan, Mas? Kalau memang ada, apakah itu perorangan atau banyak orang seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Untuk delegasi kepemimpinan itu memang ada beberapa orang yang bakal menjadi calon untuk reorganisasi dari organisasi HMD EKP itu sendiri. Dan biasanya itu dilaksanakannya di pertengahan periode. Itu nanti ada semacam LKMMTD, yakni yang mana tingkat dari fakultas, dari semua ormawa yang ada di fakultas itu harus wajib untuk mengirimkan delegasi dari tiap ormawanya. Baik, berarti delegasinya itu banyak gitu ya? Iya, terpusat satu orang saja? Iya. Untuk organisasi HMD EKP sendiri, Mas, secara umum tujuannya itu apa, Mas, dari organisasi HMD EKP? Baik. Untuk HMD EKP ini sendiri sama seperti halnya organisasi yang lainnya dalam menjadi sebuah wadah dari menampung aspirasi dan juga inspirasi dari mahasiswa Departemen EKP khususnya untuk nanti bakalan dirumuskan menjadi sebuah program kerja di periode yang akan datang. Berarti sebagai wadah gitu ya, Yeah. untuk mahasiswa di Departemen Ekonomi Pembangunan. Baik, untuk pembagian kerja di organisasi HMD EKP itu ada apa saja, Mas? Oke. Jadi untuk struktural dari organisasi HMD EKP, yang pertama itu ada pengurus harian umum. Ini ada ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum yang menjadi penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada di HMD EKP. Kemudian turun itu ada departemen di HMD EKP itu ada 5 departemen sosma, sosial masyarakat, kemudian departemen kominfo, departemen kewirausahaan, departemen pengembangan internal, dan departemen PSDM. Nah, dari masing-masing departemen itu ada penanggung jawab, sekretaris dan juga kepala departemen. Nah, dari tiap departemen itu masih dibagi lagi nanti dari tiap divisi. Jadi masing-masing departemen itu ada 2 divisi yang nantinya juga menjadi tanggung jawab dari kepala divisi. Namun untuk teknis dari program kerja itu terbagi menjadi 2. Program kerja kecil yang menjadi tanggung jawab dari departemen dan juga program kerja besar yang mana lingkupnya nanti itu bakalan dibentuk tim-tim lagi untuk menjalankan program kerja itu. Kalau di HMD EKP disebutnya itu PHPL atau pengurus harian pelaksana. Jadi yang menjadi penanggung jawab dari
program kerja besar seperti Economic Competition, kemudian ada LKTIN, Temu Maba, Ecofest, dan EKP On Tour itu menjadi tanggung jawab dari PHPL tadi. Nah, dari PHPL nanti itu masih terbagi menjadi koordinator-koordinator tiap timnya, seperti itu. Berarti emang banyak Mas ya, secara Iya, struktural di secara HMD struktural. mulai dari 5 departemen tapi di bawahnya masih Iya, ada. masih banyak. Baik. Untuk pertanyaan terakhir Mas, ini Kalau kan jika ada suatu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut itu siapa sih Mas? Kayak yang bisa memutuskan keputusan itu dalam suatu diskusi itu biasanya siapa? jadi yang kalau misalnya ada keputusan nih Mas, yang memberikan approval gitu loh untuk keputusan itu siapa? Oke, kalau dalam lingkup secara general, yakni HMDKP itu kembali lagi ke PHU dari pengurus harian umumnya. Tapi kalau mencangkup mengenai kegiatan program kerja itu kembali lagi program kerja yang seperti apa? Program kerja kecil berarti nanti menjadi tanggung jawab dari departemen yang menyelenggarakan program kerja tadi. Kalau untuk program kerja besar, jadi penanggung jawabnya dari PH-nya tadi, PH pelaksana, ataupun nanti bisa dikerucutkan dari tiap job desk yang diberikan. Jadi nanti dari tiap job desk yang diberikan itu pastinya kan ada penanggung jawabnya. Nah itu yang mengambil keputusan biasanya adalah dari CO dari tiap timnya ataupun langsung ke PH-nya tadi untuk program kerja besar seperti itu. Baik, berarti sesuai penanggung jawab gitu ya. Iya. Baiklah, kurang lebih seperti itu wawancara kami dari 5 pertanyaan sebagai apa? Untuk HMD KP sebagai narasumber kami. Sekian.